Aku selalu percaya bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ada pagi yang tenang, ada malam yang riuh, dan ada pula waktu-waktu ketika aku merasa dunia bergerak lebih cepat daripada langkahku. Sebagai seorang dokter penyakit dalam, aku terbiasa menghadapi pasien dengan berbagai kondisi. Ada yang datang dengan harapan, ada yang datang dengan ketakutan, dan di antara itu semua, tugasku adalah tetap hadir dengan kepala jernih dan hati sabar. Namun belakangan ini, setiap kali aku melangkah keluar dari ruang jaga dan menatap langit malam, ada perasaan yang tak dapat kujelaskan. Seolah ada sesuatu di rumah yang menunggu untuk runtuh. Tapi aku tak tahu dari mana retaknya dimulai. Reza, suamiku, dulu selalu menjadi tempatku pulang dengan hati ringan. Ia adalah sosok yang senang tertawa, penyemangat saat aku sedang dalam tekanan, dan laki-laki yang dulu sangat bangga menceritakan bahwa ia menikah dengan seorang dokter. Ada masa ketika ia menjemputku dengan secangkir kopi panas di tangan, menatapku sambil berkata dengan bangga, "Istriku ini pejuang." Tapi itu dulu. Kini, setiap kali aku memberi kabar bahwa aku pulang terlambat, jawaban Reza terdengar datar. Bukan lagi jawaban hangat yang membuatku merasa dihargai. Seperti tadi malam, sebelum aku mulai shift jaga, aku mungkin pulang agak larut, kataku sambil merapikan rambut ke belakang. Iya, hati-hati. Hanya itu, suaranya datar, pendek, seperti ia sedang memotong percakapan yang tak ingin ia lanjutkan. Aku mencoba menepis perasaan itu. Mungkin ia lelah. Mungkin pekerjaannya membuat pikirannya penuh. Aku tahu, menjadi fotografer freelance tidak selalu mudah. Ada masa proyek sepi, ada masa harus berjuang keras mencari klien. Tapi tetap saja, entah mengapa jawaban seperti itu membuat dadaku sedikit lebih berat. Saat aku berjalan menyusuri koridor rumah sakit, pikiran itu terus mengikutiku. Aku berusaha mengalihkan diri dengan menengok beberapa pasien yang sudah menjadi langgananku. Mereka menyapaku dengan senyum, beberapa bahkan bercanda kecil meskipun sedang tidak sehat. Aku menghabiskan waktu lama di ruang ICU, mengamati perkembangan pasien, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Di sela-sela kesibukan, aku sempat membuka ponsel, berharap ada pesan dari Reza. Mungkin ia bertanya, apakah aku sudah makan, atau sekadar menulis semangat, tapi layarnya kosong. Tidak ada pesan baru darinya sejak pagi. Aku menghela napas. Mungkin hanya pikiranku yang terlalu peka saat matahari perlahan naik dan tugas-tugasku mulai berkurang. Aku duduk di ruang dokter sambil memijat pelipis. Aku merindukan masa ketika pulang ke rumah, terasa seperti pulang ke pelukan, bukan pulang ke sunyi yang menggantung seperti tirai berat di ruang tengah. Aku pulang sedikit lagi, gumamku pada diri sendiri. Meski aku tidak yakin siapa yang lebih butuh penegasan itu, aku atau hati kecilku yang mulai rentan. Ketika shiftku selesai, aku berjalan keluar rumah sakit dengan langkah pelan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski udara tidak berubah. Atau mungkin karena aku menyadari satu hal yang membuatku tak nyaman. Rumah yang harusnya tempat paling aman untukku justru mulai terasa asing. Aku hanya belum tahu seberapa besar perubahan yang akan menantiku di sana. Aku belum tahu bahwa semua yang selama ini kubendung akan pecah. Dan semuanya berawal dari perubahan kecil yang tak pernah kuperhatikan. Malam itu aku pulang dengan rindu yang sama, tapi hatiku membawa pulang lebih banyak tanya daripada jawaban. Tidak semua pasien datang membawa keluhan fisik. Sebagian datang membawa cerita, kepribadian, atau cara pandang yang membuat suasana praktik menjadi berbeda. Dan hari itu, aku bertemu dengan seseorang yang sejak awal sudah menimbulkan rasa ganjil di hatiku meski aku sendiri tidak tahu mengapa. Namanya Maya Larasati, perempuan muda dengan penampilan rapi, penuh wangi lembut, dan sikap yang cenderung terlalu manja untuk ukuran keluhan sehat yang ia sampaikan. Ia datang saat klinik hampir tutup. Langkahnya ringan,
Senyumnya terlalu lebar, dan nada bicaranya begitu lembut, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. "Dokter Sari, aku merasa sedikit pusing," katanya sambil memainkan ujung rambutnya. Aku menatapnya beberapa detik. Tidak ada tanda-tanda serius. Ia tampak lebih seperti seseorang yang ingin didengar daripada seseorang yang sakit. Tapi aku tetap memeriksanya dengan profesional. "Apakah pusingnya sering muncul? Atau baru hari ini?" tanyaku. Sebenarnya sudah beberapa hari. Tapi entahlah, mungkin aku hanya butuh perhatian." Ia tersenyum samar. Senyum itu bukan senyum seorang pasien, melainkan senyum seseorang yang sedang mencoba menarik reaksi tertentu. Aku memaksakan diri tetap tenang. "Baik, kita periksa dulu. Coba rileks." Maya menurut, tetapi ia terus memperhatikanku dengan tatapan yang sulit kujelaskan. Tatapan yang membuatku ingin menyelesaikan pemeriksaan secepat mungkin. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah normal, denyut nadi stabil, dan tidak ada keluhan signifikan lainnya. "Secara umum, kamu sehat. Mungkin kamu hanya terlalu lelah atau banyak pikiran," kataku sambil menuliskan saran. Maya tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. "Dokter Sari baik sekali. Suami dokter pasti senang punya istri seperti dokter." Aku tidak menyangka kalimat itu akan membuatku sesaat terdiam. Itu bukan pujian yang salah tempat, tetapi caranya mengucapkannya terasa aneh. Seolah ia sedang memancing sesuatu. "Terima kasih," jawabku singkat. Saat itu aku ingin segera keluar dan memanggil pasien berikutnya. Tapi klinik sudah sepi. Yang membuatku sedikit terkejut adalah ketika aku membuka pintu keluar klinik, Reza berdiri di depan pintu sambil memegang jas kerjaku. "Kamu jemput?" tanyaku. "Iya, kamu bilang tadi capek kan?" jawabnya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum, sedikit lega melihatnya. Namun senyum itu langsung menurun ketika Maya mendekat tanpa ragu. "Oh, ini suaminya dokter," Maya berkata sambil memandang Reza dari ujung kaki sampai kepala. Terlalu berani untuk orang yang baru bertemu. Reza tampak canggung. "Iya, saya Reza." "Wah, perhatian sekali. Beruntung ya, Dokter Sari." Nada suara Maya terdengar seperti pujian, tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Aku mengangguk pelan. "Baik, Maya. Saran yang tadi sudah saya tulis. Jangan terlalu sering begadang dan perbanyak minum air." "Aku pasti ingat pesan dokter. Dan mungkin aku akan sering berkunjung," ujarnya sambil tersenyum manis. Ada sesuatu di dalam diriku yang tak nyaman. Bukan cemburu, bukan curiga. Lebih seperti insting yang berbisik bahwa perempuan ini bukan sekadar pasien biasa. Caranya melihat Reza, caranya berbicara, semuanya terasa berlebihan. Dalam perjalanan pulang, Reza beberapa kali melirikku. "Kamu capek?" tanyanya. "Sedikit," jawabku. Aku ingin menceritakan tentang perasaan ganjil itu, tapi rasanya terlalu berlebihan jika diucapkan. Lagi pula, aku tidak punya alasan jelas. Mungkin ini hanya lelah setelah shift panjang. Tapi jauh di dalam diriku, nama Maya mulai menempati ruang yang tak pernah ku minta. Ruang kecil yang menimbulkan tanda tanya. Aku hanya belum tahu bahwa pertemuan kecil itu akan membuka pintu menuju konflik yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Maya bukan sekadar pasien. Ia akan menjadi awal dari goyahnya rumah yang selama ini kubangun dengan penuh kesabaran. Sejak kedatangan Maya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil di rumah yang sebelumnya terasa wajar. Mungkin ini hanya perasaanku. Mungkin aku terlalu sensitif, tapi entah mengapa setiap gerak-gerik Reza akhir-akhir ini membuatku bertanya-tanya. Dulu, Reza adalah orang yang paling mudah ditebak. Jika ia sedang mengerjakan proyek foto, ia akan memenuhi ruang tamu dengan kamera, tripod, dan kertas-kertas konsep. Ia selalu bercerita panjang lebar tentang kliennya.
Ia selalu menunjukkan hasil jepretan yang menurutnya paling membanggakan. Namun, beberapa minggu terakhir, semuanya berubah. Reza semakin sering keluar rumah tanpa penjelasan jelas. Ia hanya berkata, ada meeting, atau ada proyek mendadak. Tapi ia tidak pernah menyebut nama kliennya. Ia juga jarang menunjukkan karya atau cerita seperti biasanya. Yang membuatku lebih bingung adalah kebiasaan barunya menerima panggilan telepon secara diam-diam. Biasanya, ia tidak pernah keberatan mengangkat telepon di depanku. Tapi sekarang, begitu ponselnya berdering, ia akan bangkit dan berjalan ke teras atau kamar lain. Pernah suatu malam, saat aku baru pulang dari jaga, ia tampak menutup telepon tergesa-gesa ketika aku membuka pintu. Siapa? Tanyaku pelan, mencoba tidak menuduh. Reza tersenyum kecil, tapi tidak menatapku. Klien. Besok aku harus ketemu mereka. Aku mengangguk. Tetapi hatiku tidak tenang. Sikapnya seperti itu bukan pertama kali terjadi. Ia menjadi lebih pendiam, sering termenung, dan jika aku bertanya sesuatu, jawabannya singkat. Anehnya, aku tidak menemukan alasan untuk marah. Yang kurasakan justru campuran cemas dan takut. Takut bahwa ada sesuatu yang tidak kuketahui sedang berkembang di belakangku. Hari itu, saat aku sedang menyiapkan sarapan, ponsel Reza berbunyi. Ia sedang mandi. Jadi aku spontan hendak memanggilnya. Namun, sebelum aku sempat mengetuk pintu, layar ponselnya menyala. Satu nama muncul. Satu nama yang akhir-akhir ini menghantui pikiranku. Maya. Aku diam. Nafasku sedikit tertahan. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dadaku dari dalam. Meski aku tahu, aku tidak boleh berpikir terlalu jauh. Banyak pasien menyimpan nomor ponselku atau nomor Reza karena alasan administrasi. Itu hal biasa. Tapi mengapa Maya menelepon Reza pagi-pagi seperti ini? Aku berdiri beberapa saat, mencoba meredakan kecamuk hatiku. Ketika Reza keluar dari kamar mandi, aku hanya berkata, "Ponselmu bunyi." "Siapa?" Ia mengeringkan rambutnya sambil mengambil ponsel. Aku menjawab pelan, "Maya." Sekilas, gelagatnya tidak menunjukkan keterkejutan. Yang muncul justru keheningan singkat yang membuat suasana berubah dingin. "Oh, dia mungkin mau tanya hal-hal soal pemeriksaanmu kemarin," katanya cepat. Terlalu cepat. Sambil mematikan layar ponsel. "Dia pasienku, Za. Kenapa dia menghubungi kamu?" tanyaku perlahan. Reza terdiam sesaat sebelum berkata, "Mungkin dia salah tekan. Jangan terlalu dipikirkan." Aku menatapnya lama, bukan tatapan mencurigai, tapi tatapan mencari jawaban. Namun Reza memalingkan wajahnya, seolah menghindari sesuatu. Aku ingin percaya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya bertepatan dengan masa-masa sulit Reza dalam pekerjaan. Tapi insting yang selama ini berjasa menolong banyak pasien berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Malam-malam berikutnya Reza semakin jarang di rumah. Jika ia pulang, ia lebih sering langsung masuk kamar atau sibuk dengan ponselnya. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, ia selalu menjawab pendek, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dan yang paling membuatku merasa jauh darinya adalah ketika aku duduk di sampingnya. Ia perlahan menggeser diri, seakan kedekatan kecil kami terasa mengganggunya. Seolah ada jarak baru yang tak kasat mata, tetapi jelas terasa. Aku tahu, perubahan tidak selalu berarti pengkhianatan, tapi perubahan yang satu ini terlalu janggal, terlalu mendadak, dan terlalu dekat dengan kehadiran seseorang yang membuatku tidak nyaman sejak awal. Dan di titik itu, meski aku berusaha keras menepisnya, aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Rasa kehilangan yang hadir. Bahkan sebelum sesuatu benar-benar hilang, malam itu aku pulang tanpa memberi kabar. Biasanya aku selalu mengirim pesan pada Reza setelah selesai shift. Tapi entah mengapa setelah hari yang panjang,
aku ingin memberikan kejutan kecil. Aku membayangkan Reza yang sedang membaca majalah fotonya, lalu tersenyum saat aku tiba-tiba muncul di depan pintu. Aku membayangkan kami duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat, berbicara tentang hari masing-masing, seperti dulu. Tapi imajinasi itu runtuh begitu saja ketika aku membuka pintu rumah. Lampu ruang tamu menyala lembut, tidak ada suara. Namun, hawa hangat di ruangan terasa tidak biasa. Sandal Reza tergeletak sembarangan, seperti seseorang yang tergesa masuk dan tidak peduli pada kerapihan yang ia banggakan. Aku memanggil pelan, "Za, aku pulang." Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dalam. Suara lembut terdengar dari arah kamar kami. Suara perempuan, suara yang kukenal dari beberapa minggu terakhir. Suara Maya. Aku berhenti di tengah koridor. Rasanya seluruh tubuhku menegang. Aku menutup mata sesaat, berharap aku salah dengar. Tapi ketika ku buka lagi, kenyataan itu masih ada jelas. Menusuk, membuat dadaku seperti diremas dari dalam. Dengan langkah yang terasa berat, aku menuju kamar. Mungkin aku harus menunggu. Mungkin aku harus menahan diri. Tapi kaki ini bergerak dengan sendirinya. Seakan ingin menghadapkan diriku pada kenyataan yang selama ini kuabaikan. Ketika pintu kamar kubuka perlahan, aku melihat dua sosok di dalamnya. Reza dan Maya sedang duduk di tepi ranjang. Terlalu dekat, terlalu akrab. Wajah mereka pucat, seolah tertangkap melakukan sesuatu yang tak seharusnya. Maya menunduk, terkejut. Reza berdiri seketika, tetapi tidak bergerak mendekat. Aku tidak berteriak, tidak bisa. Suaraku justru keluar lirih, hampir seperti bisikan yang kehilangan tenaga. "Reza, Maya, jadi ini alasan kalian?" Ruangan itu hening. Keheningan yang terasa seperti dinding tebal yang memisahkanku dari mereka. Reza mencoba bicara, "Sari, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku tersenyum miris. Kalimat itu sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Maya menggenggam tangannya sendiri, suaranya bergetar. Saya hanya butuh tempat bercerita." "Reza baik, saya tidak bermaksud." Aku menoleh kepadanya. "Kamu bisa bercerita kepada siapa saja. Kenapa harus suami saya?" Ia terdiam. Wajahnya memerah karena malu atau bersalah. Aku tidak tahu. Reza mendekat satu langkah. "Maafkan aku. Aku merasa sendiri. Akhir-akhir ini, kesepian membuatku membuat keputusan yang salah." Kesepian. Kata itu menusukku lebih dalam daripada apapun. Aku berusaha keras menahan diri agar suaraku tetap stabil. "Kesepian, Reza. Aku pulang setiap hari dengan tubuh letih, tapi hati senang karena bisa kembali padamu. Dan kamu merasa sendiri? Kamu tidak bicara apapun. Kamu tidak pernah bilang kamu butuh ditemani, tapi kamu menemukannya pada orang lain." Aku tidak bisa menahan getaran di nadaku. Rasanya seperti memegang sesuatu yang rapuh dan tahu bahwa jika aku menggenggam lebih kuat, itu akan pecah. Reza menunduk. Aku salah. Aku tahu. Aku memandang kamar itu ruangan yang selama ini aku rawat. Tempat aku dan Reza tertawa, bertukar cerita, merajut mimpi. Kini ruangan yang sama terasa asing, seperti rumah milik orang lain. "Aku hanya ingin pulang," ucapku pelan. Tapi ternyata rumah yang aku bala-belokkan pulang itu sudah bukan milikku lagi. Reza mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur setengah langkah. "Jangan dulu," kataku. Maya berdiri perlahan. "Dokter Sari, saya benar-benar menyesal." Aku menghela napas panjang, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku keluar dari kamar dengan langkah yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Langkah seseorang yang baru saja melihat dunia lamanya runtuh, tapi tetap berusaha berdiri tegak. Dan ketika pintu kamar itu tertutup di belakangku, aku tahu satu hal pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini.
Aku tidak pernah membayangkan akan sampai di titik ini, titik di mana setiap napas terasa seperti Technicolor antara logika dan hati. Setelah malam itu, setelah semuanya pecah di hadapanku, Reza berusaha menjelaskan banyak hal. Terlalu banyak, tetapi terasa terlalu sedikit untuk menutup luka yang sudah terlanjur membuka ruangnya sendiri. Sejak pagi, aku duduk di ruang kerja klinikku, memandangi berkas pasien yang tak pernah terasa seberat ini sebelumnya. Tanganku gemetar saat berusaha menuliskan catatan medis. Namun pikiranku kembali ke satu kalimat yang terus diteriakkan oleh hatiku. Apa aku masih bisa mempercayainya? Di sudut ruangan, aku mendengar pintu diketuk pelan. Reza berdiri di ambang, wajahnya letih, namun matanya memohon. "Sari, kita perlu bicara," ucapnya. Aku menutup berkas, mencoba menjaga nada suaraku tetap stabil. Aku tidak yakin ada hal yang tersisa untuk dibahas. Ia masuk perlahan, seolah takut membuatku semakin menjauh. Aku salah, dan aku tidak punya alasan. Aku merasa tersesat sejak awal tahun ini. Pekerjaan, tekanan, semua bercampur. Lalu, aku memotongnya. Dan kamu memilih mencari kenyamanan di tempat lain, Heza tergiung. Kesunyian itu menggantung di antara kami, membuat udara seolah berhenti bergerak. Aku tidak marah seperti malam sebelumnya. Yang kuteraskan justru sebuah kesedihan yang dalam, begitu dalam, hingga menyentuh dasar yang bahkan aku tidak pernah tahu ada. Reza, aku sudah berusaha memahami banyak hal, tapi aku tidak bisa menutup mataku pada kenyataan bahwa kamu membiarkan hubungan kalian berjalan. Kamu membiarkan aku merasa bodoh. Reza duduk di depanku, kedua tangannya meremas lututnya sendiri. Aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menoleh, menatap wajah yang pernah begitu kucintai tanpa keraguan. Masalahnya bukan cuma tentang kembali, tapi apakah aku sanggup menjalaninya lagi? Pertarungan itu terjadi bukan antara aku dan Reza, melainkan antara aku dan diriku sendiri. Setiap memori kebersamaan kami datang silih berganti. Senyumnya, candanya, cara dia mendukungku selama sekolah kedokteran. Semua itu nyata, tidak dibuat-buat. Namun luka barunya pun nyata. Dan sama tajamnya, aku memijit pelipisku, berusaha bernapas. Reza, aku butuh memahami apa yang sebenarnya sedang kucari. Bertahan karena cinta, atau melepaskan karena aku menghargai diriku sendiri. Ia menatapku, suara lirihnya memecah keheningan. Kalau kamu pergi, aku mengerti, tapi aku mohon, beri aku kesempatan terakhir. Kata-katanya menggantung di udara, membuat dadaku terasa sesak. Disinilah pertarungan batinku mencapai puncaknya. Jika aku tetap bersamanya, aku harus siap menghadapi proses panjang untuk menyembuhkan kepercayaan yang retak. Jika aku pergi, aku harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang kubangun selama ini akan berakhir. Tidak ada pilihan yang tidak menyakitkan. Tidak ada langkah yang tidak meninggalkan bekas. Namun aku tahu satu hal, apapun keputusanku, hidupku tidak boleh berhenti hanya karena luka ini. Dan saat itulah aku menyadari, babak berikutnya, hidupku tidak lagi tentang Reza tetapi tentang keberanianku memilih masa depan yang pantas untukku. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit tampak lebih terang dari biasanya. Seolah semesta ikut menunggu keputusanku. Setelah bermalam dalam gelisah, aku duduk di ruang tamu sambil menggenggam secangkir teh hangat. Tanganku bergetar, bukan karena gugup, tapi karena aku tahu apa yang harus kulakukan dan betapa berharganya langkah itu untuk masa depanku. Reza muncul dari kamar dengan wajah yang sudah tidak setegang biasanya. Ia tahu hari ini adalah hari penentuan. Sari, apa kamu sudah memikirkan semuanya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Sudah. Dia menelan ludah, seperti seseorang yang tengah bersiap menerima kabar paling berat dalam hidupnya. Aku akan dengar apapun keputusanmu, ujarnya.
Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti menarik benang kusut yang sudah terlalu lama kubiarkan. Reza, kita sudah melewati banyak hal bersama. Terlalu banyak untuk dihapus begitu saja. Tapi luka yang kamu buat tidak bisa kututup hanya dengan permintaan maaf. Ia menunduk, bahunya turun. Aku mengerti. Aku sudah bertanya pada diriku sendiri berkali-kali. Lanjutku, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah aku masih ingin bertahan karena cinta atau karena rasa takut memulai lagi? Reza mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang memohon. Kalau kita mulai pelan-pelan lagi, apa itu tidak mungkin? Aku menggeleng pelan. Masalahnya bukan pada kemungkinan, Reza. Masalahnya adalah aku tidak ingin membangun hidup di atas rasa curiga. Aku tidak ingin bangun setiap pagi dengan bayangan bahwa aku mungkin tidak cukup. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku seperti pecah, bukan pecah karena sakit, tapi karena akhirnya keluar dari tempat tersembunyi yang selama ini ku coba abaikan. Aku memilih pergi, kataku. Kali ini dengan suara yang lebih mantap, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku memilih mencintai diriku lebih dulu. Reza menutup matanya, dan aku bisa melihat bagaimana ia menahan emosinya. Kalau itu yang terbaik untukmu, aku tidak akan menahan. Aku tersenyum kecil, pahit namun jujur. Terima kasih. Terima kasih karena tidak mempersulit. Kami tidak saling menyentuh. Tidak ada pelukan perpisahan. Yang ada hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini saling menghormati keputusan masing-masing. Dan kadang itu sudah cukup. Setelah mengemas beberapa barang penting, aku keluar dari rumah itu. Setiap langkahku terasa berat, namun anehnya juga terasa ringan, seolah dunia memberi ruang baru untukku. Di halaman, aku berhenti sejenak dan menatap ke langit. Ini untukku, bisikku pada diri sendiri. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depannya, apakah kehidupan baru yang lebih damai, atau jalan yang kembali menantang. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Dan itu lebih berharga dari apapun yang kutinggalkan. Kisah ini bukan tentang akhir sebuah hubungan, melainkan tentang keberanian seorang perempuan untuk memilih dirinya sendiri ketika dunia seakan menuntutnya untuk terus bertahan. Sari melangkah pergi, bukan karena kehilangan cinta, tetapi karena menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Terkadang, jalan akhir bukanlah tentang kembali atau menyerah, melainkan tentang membuka pintu menuju kehidupan yang lebih jujur dan penuh penghargaan pada diri sendiri. Dan ketika seseorang memilih itu, maka ia sedang memulai babak paling penting dalam hidupnya, kebebasan untuk menjadi dirinya seutuhnya.